Sekalian, berikut akan dijelaskan fisika mekanika untuk pokok bahasan usaha dan energi. Definisi dari usaha untuk gaya yang konstan adalah sebagai berikut. Usaha adalah perkalian dari gaya yang konstan yang sejajar dengan arah perpindahan benda. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ini balok, kemudian ditarik dengan gaya mendatar sebesar F, maka menurut hukum Newton yang kedua, maka balok akan mengalami percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Akibatnya benda ini akan bergerak lurus berubah beraturan, sehingga dalam waktu tertentu balok ini akan berpindah dari posisi semula sampai posisi akhir sejauh D, maka usaha tadi itu sama dengan gaya yang bekerja dikalikan dengan berapa jauh perpindahan yang dialami oleh balok. W sama dengan F kali D. Satuan dari gaya adalah Newton, satuan D perpindahan adalah meter, jadi Newton kali meter itu sama dengan satuan usaha, yaitu dalam satuan Joule. Nah, kalau misalnya balok ditarik dengan gaya tidak mendatar tetapi membentuk sudut alfa misalnya terhadap arah perpindahan, maka yang memberikan kontribusi usaha adalah komponen gaya yang searah dengan arah perpindahan. Jadi kalau F ini kita proyeksikan ke arah gerak benda, sudut kemiringannya adalah alfa, maka nilai F-nya menjadi F cos alfa. Nah, kalau dia berpindah sejauh D dari posisi semula, maka usaha yang dilakukan itu sama dengan F cos theta, itu adalah komponen gaya ke arah perpindahan dikalikan dengan perpindahannya D. Jadi usahanya menjadi F cos alpha dikalikan D. Nah, ini gambaran dari gaya yang membentuk sudut tadi. Misalnya seorang ibu yang menarik balok dengan arah tali membentuk sudut theta terhadap arah perpindahan balok. Kemudian balok ini sudah berpindah sejauh S, maka usaha yang dilakukan, gaya F-nya ini diambil ke komponen arah perpindahan menjadi F cos theta. Sehingga usaha yang dilakukan sama dengan F cos theta dikalikan perpindahan yaitu S. Maka W-nya F cos theta kali S atau menjadi F kali S kali cos theta. Nah, jadi kalau ini komponen gaya F yang miring tadi menjadi F cos theta, ini yang memberikan kontribusi usaha. Kemudian komponen gaya F yang ke arah tegak lurus perpindahan F sinus theta. Ini ada gaya berat, ada gaya normal, kemudian perpindahannya sebesar S. Nah, usaha itu satuannya dalam Joule atau Newton kali meter, kemudian F gayanya dalam Newton, kemudian S perpindahan dalam satuan meter. Nah, theta itu adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Sehingga kalau kita tarik dengan arah gaya mendatar, maka sudut theta-nya sama dengan 0 derajat, cosinus 0 derajat sama dengan 1. Maka rumusnya hanya W sama dengan F kali S saja. Nah, sehingga kalau membentuk sudut theta menjadi rumus umum, usaha sama dengan F kali S kali cos sudut antara gaya dengan perpindahan. Kemudian pengertian yang kedua pada pokok bahasan ini adalah daya atau power. Kita lihat dari gambar balok yang ditarik dengan gaya F ke kanan, sehingga balok akan mengalami percepatan sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan massa, sehingga balok itu berpindah sejauh S dalam waktu tertentu. Nah, kalau waktu tertentu ini kita catat dari saat gaya bekerja sampai dengan posisi akhir, maka pengertian dari daya adalah kelajuan untuk melakukan usaha. Atau daya itu sama dengan usaha yang sudah dilakukan dibagi dengan berapa lama waktu berpindah balok ini. Atau dengan persamaan P daya sama dengan W usaha yang sudah dilakukan dibagi dengan T waktu selama balok ini berpindah. Nah, T waktu satuannya dalam second, kemudian P daya itu satuannya dalam watt.
Karena W usaha dalam joule, jadi joule dibagi dengan detik itu menjadi watt. Nah, satuan daya menurut SI watt, tapi ada satuan lain yang kadang-kadang kita pakai, misalnya HP atau horsepower. Nah, 1 HP itu kalau kita konversi ke satuan SI itu nilainya sebesar 746 watt. Kemudian yang ketiga adalah energi. Pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Atau bisa juga dikatakan energi adalah usaha yang tersimpan. Nah, dalam bidang mekanika, maka energi itu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah energi kinetik, kemudian yang kedua adalah energi potensial, dan yang ketiga adalah energi mekanik. Nah, masing-masing akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik atau bisa disebut juga energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Jadi kalau misalnya bendanya diam atau berhenti, berarti tidak memiliki energi kinetik. Energi kinetik sebuah benda dapat didefinisikan juga sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Nah, itu adalah pengertian lain dari energi kinetik. Nah, masih bahasan energi kinetik. Gambarannya kalau misalnya balok massanya M, kemudian ditarik dengan gaya F, kecepatan mula-mula 0 karena diam, maka benda akan mengalami percepatan sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan massa. Menurut hukum Newton yang kedua, maka balok akan mengalami gerak lurus berubah beraturan. Nah, dalam waktu tertentu, maka balok ini akan berpindah sejauh D, maka persamaan gerak lurus berubah beraturan berlaku pada peristiwa ini. Maka A sama dengan F per M, kemudian V akhir sama dengan V0 ditambah A kali T, kemudian jarak yang ditempuh itu memenuhi persamaan gerak lurus berubah beraturan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, di mana A-nya sama dengan F per M. Nah, kerja atau usaha yang dilakukan oleh gaya itu sama dengan gaya yang bekerja kali D perpindahan. Nah, kalau perpindahannya ini kita masukkan persamaan gerak lurus berubah beraturan, yaitu V0T plus setengah AT kuadrat, A-nya dimasukkan sama dengan F per M, kemudian kita substitusi kepada persamaan usaha yang dilakukan, itu akan diperoleh persamaan sebagai berikut. W sama dengan setengah MVT kuadrat min setengah MV0 kuadrat, di mana M adalah massa benda ini, kemudian VT adalah kecepatan akhir dari benda atau balok, kemudian V0 adalah kecepatan mula-mula. Nah, kalau kecepatan mula-mula berhenti atau diam, maka nilai setengah MV0 kuadrat sama dengan 0, maka persamaan usaha yang dilakukan itu sama dengan setengah MVT kuadrat saja. Nah, bentuk persamaan ini selanjutnya dinamakan atau didefinisikan sebagai energi kinetik. Jadi persamaan energi kinetik secara umum sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana M adalah massa benda dalam satuan kilogram, kemudian V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per second, kemudian EK energi kinetik dinyatakan dalam satuan M itu kilogram, V meter per second dikuadratkan menjadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, persamaan ini itu setara dengan joule. Nah, jadi kalau misalnya ada mobil berjalan dengan kecepatan besar atau V-nya besar, maka energi kinetiknya juga besar. Tapi kalau misalnya mobil berhenti, maka V sama dengan 0, maka energi kinetiknya juga sama dengan 0. Kemudian jenis energi yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena kedudukan atau keadaannya. Energi potensial bisa berupa energi potensial gravitasi maupun energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi itu terkait dengan benda
yang memiliki posisi atau ketinggian tertentu. Sedangkan energi potensial pada pegas adalah kalau kita punya pegas yang ditarik atau dimampatkan, maka dia punya potensi untuk bergerak. Nah, itu dinamakan energi potensial pegas. Nah, energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau ketinggiannya relatif terhadap bumi. Jadi kalau ini kita gambarkan sebuah bola, kemudian bola ini berada di atas permukaan tanah, kita angkat ke atas sampai berpindah sejauh H, maka usaha yang diperlukan untuk mengangkat bola ini dari posisi B sampai posisi A itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Nah, gaya yang dipakai untuk mengangkat bola ini minimal sama dengan gaya beratnya. Gaya beratnya kan sama dengan massa kali gravitasi. Kali perpindahan ketinggiannya sejauh H, maka usaha yang digunakan untuk mengangkat bola ini itu menjadi mg kali H. Nah, usaha yang dilakukan untuk memindahkan bola dari B sampai A ini disimpan oleh bola ini menjadi energi potensial. Karena kalau kita lepaskan jatuh sendiri karena dia sudah punya potensi atau energi potensial. Nah, sehingga persamaan energi potensial juga sama dengan usaha yang dilakukan untuk mengangkat benda tadi, yaitu sebesar M kali G itu gaya minimal untuk mengangkat kali H adalah ketinggiannya. Maka persamaan energi potensial adalah M kali G kali H. Di mana G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya dalam meter per second kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian, satuannya dalam meter. M adalah massa benda, satuannya dalam kilogram. Maka energi potensial itu satuannya adalah satuan massa kilogram kali G meter per second kuadrat kali H meter, menjadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, itu sama dengan joule. Jadi satuannya sama dengan energi kinetik, yaitu dalam satuan joule. Nah, gambaran lain dari energi potensial, kalau tadi bola yang diangkat dari bawah ke atas, jadi ketika sudah sampai di atas, kemudian kita lepaskan, maka energi potensial ini akan berubah lagi menjadi energi kinetik, maka dia akan bergerak ke bawah dengan sendirinya. Nah, energi potensial yang kedua adalah energi potensial pegas tadi yang sudah disinggung. Jadi kalau misalnya ini kita lihat pegas dengan konstanta pegas K yang terletak di atas lantai licin, kemudian pegas diberi gaya luar sebesar F, yaitu dengan mendorong pegas ini ke arah dalam, maka pegas ini akan memendek. Misalnya memendek sejauh X, maka ketika kita dorong sampai posisi memendek sejauh X, kalau kita lepaskan dia akan balik lagi ke sini. Jadi artinya ada gaya pemulihan yang besarnya sama dengan minus K kali X. Nah, gaya pemulihan ini secara umum dituliskan F sama dengan K kali X, itu dinamakan hukum Hooke. Nah, usaha yang dilakukan untuk memendekkan pegas itu gayanya tidak konstan, karena semakin besar X maka gaya juga semakin besar. Oleh karena itu usaha yang dilakukan dengan cara mengintegralkan persamaan hukum Hooke itu dari posisi X0 sampai X, maka hasil integral itu akan diperoleh persamaan energi potensial sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, di mana K adalah konstanta atau gaya pegas dinyatakan dalam Newton per meter, kemudian X adalah perubahan panjang pegas, satuannya meter, dan EP adalah energi potensial pegas, satuannya kilogram meter kuadrat per second kuadrat atau sama dengan joule. Nah, jadi persamaan setengah Kx kuadrat ini adalah usaha untuk memendekkan pegas yang disimpan oleh pegas menjadi energi potensial. Nah, energi potensial EP sama dengan setengah Kx kuadrat bisa terjadi pegas di posisi mendatar didorong memendek, atau bisa juga digantung dengan salah satu ujungnya, ujung yang lain bebas, kemudian ditarik ke bawah dengan gaya F, maka pegas akan bertambah panjang sebesar delta X atau X. Nah, jadi
pengertian X ini adalah perubahan panjang, bisa memendek atau bisa memanjang. Kemudian energi yang ketiga adalah energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dengan energi potensial. Secara umum, EM energi mekanik sama dengan EK energi kinetik ditambah EP energi potensial. Satuannya masing-masing dalam Joule. Nah, kalau terkait dengan benda dengan ketinggian tertentu, maka EP-nya ini sama dengan energi potensial gravitasi yang besarnya M kali G kali H. Tetapi kalau sistem ini kita terapkan pada pegas, maka energi potensialnya bukan M kali G kali H, tetapi EP-nya adalah EP pegas, yaitu setengah KX kuadrat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini kita perlihatkan sebuah benda pada posisi ketinggian HA, kemudian benda ini dilepaskan meluncur sendiri ke bawah, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu kalau benda ini dijatuhkan ke bawah pada posisi tertentu, misalnya di antara posisi A dan B, maka ketika benda ini berada di sini, dia punya energi potensial karena punya ketinggian. Dia juga punya energi kinetik karena dia bergerak. Nah, jumlah energi potensial dan energi kinetik ini di setiap ketinggian jumlahnya tetap. Jadi makin ke bawah kecepatannya makin kenceng, tapi posisinya makin rendah. Artinya energi kinetiknya membesar, energi potensialnya mengecil. Ketika di atas masih diem berarti energi kinetiknya 0. Ketika sampai di bawah ketinggiannya jadi 0, maka energi kinetiknya maksimum. Nah, jumlah di setiap posisi ini adalah konstan. Nah, ini dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Demikian juga gerak sebaliknya. Kalau ada bola dilemparkan vertikal ke atas, pada saat di bawah ketinggiannya masih 0, dia hanya punya energi kinetik, kemudian makin ke atas, makin pelan, artinya energi kinetiknya makin kecil, tetapi posisinya makin tinggi, jadi artinya energi potensialnya bertambah. Nah, jumlah energi potensial dengan kinetik tetap terus sampai di posisi tertinggi, benda ini berhenti, artinya energi kinetiknya 0, energi potensialnya jadi maksimum. Nah, jumlah energi potensial plus energi kinetik di setiap posisi nilainya tidak berubah. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku jika tidak ada perubahan bentuk ke energi lain. Apa contohnya? Kalau ada gesekan, ada perubahan ke energi panas, kemudian ada redaman, dan lain-lain, maka hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Maka kita cukup menggunakan hukum kekekalan energi saja. Nah, konsep dari energi adalah bahwa jumlah energi itu selalu tetap, energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, tapi energi itu hanya dapat berubah bentuk atau berpindah tempat. Nah, itu adalah konsep hukum kekekalan energi. Berikut akan dijelaskan beberapa contoh. Contoh yang pertama, Dandi mendorong mobil kecilnya dengan massa 500 kg yang lagi berhenti karena mogok dengan gaya arah mendatar sebesar 100 Newton. Dandi mendorong mobil selama 20 detik. Kemudian gesekan antara roda mobil dengan jalan ini diabaikan. Yang ditanyakan adalah yang pertama, usaha yang telah dilakukan oleh Dandi. Kemudian yang kedua adalah besar daya yang telah dilakukan oleh gaya tadi. Jadi dari soal ini kalau kita sederhanakan, massa dari benda atau mobil 500 kg, kemudian gaya yang dipakai untuk mendorong sebesar 100 Newton arah mendatar. Kalau arah mendatar berarti tidak terkait dengan sudut kemiringan arah gaya terhadap arah perpindahan. Yang ditanyakan adalah usaha yang sudah dilakukan berapa, kemudian yang kedua adalah dayanya berapa. Nah, penyelesaiannya menurut hukum Newton yang kedua, maka
mobil ini akan mengalami percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa, atau A sama dengan F per M, F gayanya sama dengan 100 Newton, massanya M sama dengan 500 kg, jadi ketemu 0,2 meter per second kuadrat. Nah, akibatnya benda akan mengalami gerak lurus berubah beraturan dalam waktu tertentu, maka jarak yang telah ditempuh adalah S V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi karena mula-mula berhenti atau diam di sini, maka V0-nya sama dengan 0, maka jarak yang ditempuh hanya setengah AT kuadrat, setengah kali A-nya sudah dihitung 0,2 meter per second kuadrat, kali T didorong selama 20 detik, jadi 20 kuadrat, kalau kita hitung ketemunya 40 meter. Nah, ini adalah perpindahan yang terjadi pada mobil tadi. Nah, dari sini baru bisa dihitung usaha yang dilakukan, karena definisi dari usaha adalah gaya yang bekerja kali perpindahan yang dialami oleh benda, atau W sama dengan F kali S, F-nya 100 Newton, kemudian perpindahannya S sama dengan 40 meter, maka hasil perhitungan ini ketemunya 4000 Joule. Itu adalah usaha yang telah dilakukan. Berapa daya? Maka daya adalah usaha yang dilakukan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk memindahkan mobil tadi. P sama dengan W per T, T-nya selama 20 detik, maka dayanya sama dengan 4000 Joule dari sini dibagi dengan 20 detik, waktunya ketemunya 200 watt. Itu adalah daya yang dilakukan oleh gaya. Contoh nomor 2. Pembalap motor dengan massa 70 kg menaiki motor balap massa 230 kg. Jika motor dipacu dengan kecepatan 108 km per jam, hitunglah energi kinetiknya. Jadi diketahui massa orang sama dengan 70 kg, sedangkan massa motornya sama dengan 230 kg. Jadi sistem ini punya massa total sebesar 70 kg ditambah 230 kg sama dengan 300 kg. Nah, kecepatan V sama dengan 108 km per jam, kita konversi dalam satuan meter per second menjadi 108.000 dibagi jam jadikan detik 3600 meter per second, ketemunya 30 meter per second. Nah, yang akan dihitung adalah energi kinetik. Jadi penyelesaiannya, energi kinetik persamanya setengah kali M kali V kuadrat, setengah massa M-nya adalah M total, tadi 300 kg, kali V kecepatannya dalam satuan meter per second, 30 meter per second kuadrat, ketemunya 135 Joule. Contoh yang ketiga, seseorang dengan massa 80 kg akan menaiki tangga dari lantai dasar atau lantai 1 ke lantai 5 setinggi 20 meter. Jadi ini menaiki tangga setinggi 20 meter. Yang ditanyakan, hitung usaha yang dilakukan untuk menaiki tangga tadi. Kemudian yang kedua, energi potensial yang dimiliki oleh orang tersebut ketika sudah sampai di lantai 5. Nah, jadi gaya yang diperlukan untuk menaiki tangga itu sama dengan gaya berat dirinya sendiri, yaitu F sama dengan M kali G. Sedangkan jarak yang ditempuh untuk menaiki tangga itu sama dengan ketinggian S. Jadi tidak tergantung dari kemiringan tangga, hanya tergantung dari ketinggian tegak lurus dengan arah bidang datar. Maka usaha yang dilakukan sama dengan gaya berat sendiri dikalikan ketinggiannya, F kali H, jadi F-nya sama dengan massa kali gravitasi, jadi sama dengan 80 kg massa, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, kemudian dikalikan ketinggian H sama dengan 20 meter, jadi sama dengan 8.000 Joule. Nah, usaha yang dilakukan oleh orang untuk menaiki tangga dari lantai dasar sampai lantai 5 ini akan disimpan oleh orang ini sebagai energi potensial. Jadi energi potensial ya sama dengan usaha yang dilakukan untuk menaiki tangga tadi, yaitu sebesar 8.000 Joule. Contoh nomor 4. Ada buah kelapa
dengan ketinggian 4 meter karena telah kering tiba-tiba lepas dari tangkainya dan jatuh ke bawah ini. Berapakah kecepatan buah kelapa tersebut ketika berada pada ketinggian 2 meter dari dasar atau dari tanah? Jadi ini buah kelapanya jatuh dari posisi A sampai posisi C di lantai dasar. Nah, tapi yang ditanyakan adalah ketika sampai posisi B, yaitu 2 meter dari posisi tanah. Berapa kecepatan dari kelapa ini? Nah, karena tidak ada gesekan selama jatuh dari A sampai C, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Bahwa energi mekanik dari kelapa ini ketika jatuh dari pohon di titik A sama dengan energi mekanik ketika di posisi B, yaitu 2 meter dari dasar. Definisi dari energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik ketika berada di posisi A, sama dengan energi mekanik ketika di B, yaitu jumlah energi potensial dan energi kinetik di posisi B. Karena buah kelapa jatuh bebas, maka kecepatan di A atau di puncak ini sama dengan 0, atau energi kinetik ketika di A sama dengan 0, maka ketika di A hanya energi potensial saja. Persamaannya adalah mg kali HA, kemudian energi kinetik di titik A sama dengan 0, energi potensial di titik B sama dengan mg HB, ditambah energi kinetik ketika di posisi B sama dengan setengah M kali VB kuadrat. Jadi persamaannya menjadi setengah MVB kuadrat sama dengan MGHA, ini dibawa ke ruas kiri, minus MGHB. Atau setengah VB kuadrat, masanya tidak berubah ketika di titik A sampai titik B, jadi bisa disederhanakan, M-nya menjadi setengah VB kuadrat saja sama dengan G kali HA minus HB. Atau VB kuadrat, ini setengahnya dibawa ke ruas kanan menjadi 2 kali G kali HA minus HB. Jadi VB-nya diakarkan 2 kali G kali HA minus HB. Kalau kita masukkan nilai yang diketahui, G gravitasi diambil 10, HA-nya sama dengan 4 meter tinggi pohon kelapa, kemudian HB-nya sama dengan 2 meter. Jadi akar 2 kali 10 kali 4 minus 2, jadi sama dengan akar 40, maka VB-nya sama dengan 2 akar 10 meter per second. Jadi ini adalah kecepatan dari kelapa ketika di titik B pada ketinggian 2 meter dari dasar. Contoh berikutnya, ini contoh yang pernah kita bahas pada bab dinamika yang lalu, tapi kita akan selesaikan dengan 2 cara, yaitu balok masa 2 kg diluncurkan dengan kecepatan awal 10 meter per second, kemudian antara balok dengan lantai ada koefisien gesek kinetik sebesar 0,4, yang ditanyakan hitung berapa jauh balok dapat meluncur di atas lantai sampai berhenti. Nah, kita akan menggunakan cara satu, yaitu konsep kinematika dan dinamika. Balok ini meluncur dengan kecepatan mula-mula 10 meter per second, kemudian berhenti, berarti mengalami perlambatan. Nah, perlambatan yang dialami oleh balok itu diakibatkan adanya gaya gesek kinetik. Sehingga dari persamaan gaya gesek kinetik sama dengan mu K kali N, mu K N-nya sama dengan massa kali gravitasi, jadi normal sama dengan W. Masanya 2 kg, jadi sama dengan 20 Newton, ketemunya 8 Newton. Ini adalah gaya gesek kinetik. Kemudian perlambatan yang dialami oleh balok, perlambatan diakibatkan oleh gaya gesek kinetik ini. Dari hukum Newton yang kedua, A sama dengan F per M, F-nya adalah Fk dibagi dengan massa, jadi 8 Newton dibagi dengan massanya 2 kg, ketemunya 4 meter per second kuadrat. Nah, balok akan mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan perlambatan. Maka persamaan kecepatannya adalah V sama dengan V0 minus A kali T. V adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan mula-mula, kecepatan awal dikurangi A kali T. Karena berhenti berarti V akhirnya sama dengan 0. V0-nya sama dengan 10 diketahui ketika diluncurkan pertama kali, dikurangi 4, A-nya dari perhitungan hukum Newton yang kedua kali T.
Jadi dari persamaan ini maka T sama dengan 10/4 sama dengan 2,5 detik. Nah, jadi jarak yang ditempuh menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan S sama dengan V0 kali T min setengah AT kuadrat. V0-nya sama dengan 10 kali T-nya sudah dihitung 2,5 detik dikurangi setengah kali A-nya dari sini 4 meter per second kuadrat kali T 2,5 dikuadratkan. Jadi kalau ini kita hitung ketemunya 12,5 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh balok dari saat diluncurkan kecepatan 10 meter per second sampai berhenti dengan menggunakan cara satu, yaitu konsep kinematika dan dinamika. Nah, dari soal sebelumnya tadi, kita akan selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan konsep energi. Nah, kita tidak bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik karena ada gesekan, maka kita menggunakan hukum kekekalan energi saja. Nah, konsep dari energi bahwa energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi itu hanya dapat berubah bentuk atau berpindah tempat. Jadi kita bayangkan gambar dari balok ini dilemparkan, kemudian berhenti. Dilemparkan di titik A dan berhenti di titik B menempuh jarak S. Nah, balok ini ketika dilemparkan di titik A, itu energi yang dimiliki adalah energi kinetik. Tidak memiliki energi potensial karena ketinggiannya sama dengan 0. Kemudian ketika balok ini bergerak dari A sampai B, lama-lama kecepatannya mengecil, artinya energi kinetiknya ini berkurang sampai di titik B energi kinetiknya habis karena berhenti. Nah, berubah bentuk jadi energi apa? Yaitu menjadi energi gesekan. Karena ada gesekan sepanjang perjalanan dari A sampai B. Nah, energi gesekan persamaannya adalah gaya gesek kinetik dikalikan dengan jarak atau perpindahan yang dialami oleh balok. Jadi, persamaan hukum kekekalan energinya adalah energi kinetik itu berubah menjadi energi gesekan, yaitu gaya gesek dikalikan perpindahan atau jarak. Persamaan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, persamaan gaya gesek kinetik adalah mu k kali n. Ya, ingat gaya gesek kinetik mu k dikalikan n, n-nya sama dengan w, w-nya sama dengan massa kali gravitasi, kali s perpindahannya sama dengan s dari A sampai B. Kalau persamaan ini kita lanjutkan dan kita masukkan nilainya, ini setengah massanya tidak berubah, m-nya tetap, jadi bisa disederhanakan menjadi setengah v kuadrat saja. Ini tinggal mu k kali g kali s dari A sampai B. Jadi setengah, v-nya diketahui sama dengan 10 meter kuadrat dikuadratkan, sama dengan mu k diketahui 0,4, kali G-nya sama dengan 10 kali S dari A sampai B. Jadi S dari A sampai B, 10 kuadrat 100 dibagi 2, 50. 0,4 kali 10 sama dengan 4. Jadi S dari A sampai B sama dengan 50 dibagi 4, ketemunya 12,5 meter. Jadi kalau kita lihat hasil ini sama hasilnya dengan cara yang pertama. Nah, sehingga soal ini kita bisa pilih cara penyelesaiannya. Kita boleh menggunakan konsep kinematika dan dinamika. Bisa juga kita menggunakan konsep energi, yaitu bahwa energi jumlahnya tetap, dia hanya berubah bentuk atau berpindah tempat saja. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa difahami. Penjelasan tentang usaha dan energi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.